Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisa leksikal, sintak, dan semantik. Yang pertama, kita akan melakukan analisa leksikal terlebih dahulu. Analisa leksikal adalah proses penerjemahan source code dari kata per kata, dan analisa leksikal berhubungan dengan token atau kata. Token adalah himpunan karakter yang mempunyai arti khusus, yaitu dapat berupa kata kunci, identifier, rangkaian huruf, simbol baca, dan lain-lain. Jenis token antara lain identifier, contohnya variabel, function names, dan lain-lain. Keyword, contohnya while, if, else, dan lain-lain. Operator, contohnya plus, minus, kali, bagi, plus sama dengan. Literals adalah contoh kalimat seperti kata hello, dan punctuation adalah titik koma, titik dua, dan lain-lain. Di dalam analisa leksikal terdapat delimiter, yaitu berguna sebagai pemisah atau pembatas seperti kurung buka, kurung tutup, titik koma, dan sebagainya. Dan white space adalah pemisah yang diabaikan seperti enter, spasi, dan lain-lain. Jadi, ini adalah source code yang akan kita analisa leksikal. Kita akan menganalisa source ini kata per kata dari atas sampai bawah. Yang pertama, include studia.h. Karena include merupakan preprocessor yang menghubungkan setiap kalimat dengan linker, maka yang dibaca oleh lexical analyzer adalah studio.h. Studio.h adalah delimiter karena di depannya terdapat pembatas sehingga dibaca sebagai delimiter. Kemudian, using namespace std dibaca sebagai delimiter identifier karena terdapat white space. Void luas termasuk ke dalam delimiter keyword. Void main juga termasuk ke dalam delimiter keyword. Kemudian, kurung kurawal buka itu termasuk delimiter punctuation. Luas itu termasuk ke dalam delimiter identifier. Kurung kurawal buka selanjutnya termasuk ke dalam delimiter punctuation. Begitupun kurung kurawal tutup yang selanjutnya. Dan void luas termasuk delimiter keyword seperti yang di atas. Selanjutnya kurung kurawal buka itu delimiter punctuation. Kemudian int panjang, lebar, tinggi, hitung luas. Int termasuk keyword. Panjang termasuk identifier, sebagai punctuation, lebar identifier, tinggi identifier, hitung luas identifier. Titik 2 termasuk punctuation. Source code selanjutnya, cout, shift left, dalam kurung, masukkan panjang, titik 2, titik koma. Cout termasuk ke dalam keyword, shift left termasuk delimiter, koma termasuk sebagai punctuation. Titik 2 termasuk literal, titik koma itu punctuation. Sin termasuk keyword, shift left termasuk delimiter, panjang identifier, titik 2 punctuation. Selanjutnya cout, shift left masukkan lebar. Cout termasuk sebagai keyword, shift left termasuk delimiter, masukkan lebar termasuk literals, titik koma sebagai punctuation. Selanjutnya adalah sin, shift right, lebar. Kurang lebih sama seperti sebelumnya, sin sebagai keyword, shift right delimiter, lebar identifier, titik koma punctuation. Selanjutnya, hitung luas sama dengan panjang kali lebar. Hitung luas termasuk identifier sama dengan termasuk operator, kali termasuk operator, panjang lebar termasuk identifier, titik koma termasuk punctuation. Selanjutnya cout, shift
left luas titik 2 shift left hitung luas titik 2. Sama seperti di atas juga, CO termasuk keyword, shift left dia delimiter, luas masuk ke dalam literals karena ada tanda kutip. Selanjutnya CO shift left endl titik koma, code sebagai keyword, shift left delimiter endl delimiter titik koma punctuation. Kurung kurawal 2 yang terakhir adalah sebagai punctuation. Selanjutnya analisa sintaks yang diperiksa. Pada analisa sintaks, yang diperiksa adalah pola kalimatnya, apakah sudah sesuai atau belum dengan aturannya. Dalam memeriksa kesesuaian pola harus diperiksa baris per baris. Dalam analisa sintaks, kita akan melakukan analisa dari atas sampai bawah. Di sini include studio titik H itu sudah sesuai aturan. Sudah sesuai aturan dari source code. Kemudian using namespace std titik koma juga sudah sesuai. Void luas juga sudah sesuai. Nah, di sini ada void main, buka kurung void dalam kurung. Di situ belum sesuai karena huruf void di sini tidak dibutuhkan karena jika ditulis akan mengakibatkan error pada program. Selanjutnya kurung kurawal buka juga sudah sesuai aturan. Di sini yang belum sesuai aturan yaitu sin shift left panjang titik 2. Karena seharusnya di akhir menggunakan tanda titik koma bukan titik 2. Jadi itu melanggar aturan dari source code-nya. Yang lainnya juga sudah sesuai aturan dan ada lagi yang belum sesuai aturan yaitu cout shift left luas titik 2. Shift left hitung luas belum sesuai aturan karena seharusnya diakhiri dengan tanda titik koma lagi, bukan titik 2. Selanjutnya cout shift left ndl titik koma juga sudah sesuai aturan, kurung kurawal tutup juga sudah sesuai aturan. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah analisa semantiknya. Dalam menganalisa semantik harus dilakukan secara baris per baris seperti analisa sintaks yang tadi kita lakukan. Yang pertama include studio.h sudah sesuai, tapi semantiknya salah karena di bawah banyak menggunakan cout dan sin. Harusnya diganti menggunakan print aja atau lebih aktivitas perubahannya menjadi iostream. Kemudian ada using namespace std sudah sesuai dan semantiknya itu benar. Void luas sudah sesuai aturan juga, semantiknya benar. Void main juga sudah sesuai aturan, tapi di sini semantiknya salah karena void tidak dibutuhkan, akan menyebabkan error pada program. Jadi voidnya harus dihapus. Kemudian sisanya sudah benar. Dan di sini ada yang salah lagi yaitu di source code luas. Karena kurung kurawal buka tidak diperlukan, maka harus dihapus. Selanjutnya ke bawahnya sudah benar dan ada lagi yang salah yaitu di kode int panjang, koma lebar, koma tinggi, koma hitung luas, titik koma. Sebenarnya sudah sesuai tapi semantiknya salah karena variabel tinggi tidak dibutuhkan, maka variabel tinggi lebih baik dihapus. Cout shift left masukkan panjang sudah sesuai, semantiknya juga benar, dan sin shift left panjang titik 2 belum sesuai aturan karena semantiknya salah. Karena tanda akhir titik 2 harus diganti dengan titik koma dan shift left diganti dengan shift right. Selanjutnya 3 source code ke bawah itu sudah benar, sudah sesuai aturan semantiknya juga. Dan yang salah itu ada di cout shift left buka kurung luas titik 2
shift left hitung luas titik 2. Itu belum sesuai aturan karena semantiknya salah. Salahnya di titik 2-nya, tanda akhir. Harusnya diganti dengan titik koma. Kemudian si out, shift left NDL titik koma sudah sesuai aturan. Semantiknya benar, kurung kurawal pertama juga sudah sesuai aturan. Semantiknya benar. Nah, kurung kurawal yang terakhir sudah sesuai aturan. Tapi semantiknya salah karena kurung kurawal tutup yang terakhir itu tidak diperlukan, maka lebih baik dihapus. Oke. Itu adalah penjelasan mengenai analisa dari saya. Terima kasih.